Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para undangan Allah yang berbahagia. Wabil khusus Al-Mukarram Ustazi wa Habibi Syekh Ali Jabir. Kembali kita bersyukur kepada Allah, sebab malam hari ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Dengan nikmat itu kita dapat bertakarrub, menghadiri majelis ilmu, mengeratkan silaturahim di masjid yang berbahagia ini. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan banyak berceramah, sebab pada malam hari ini waktu kita berikan seluas-luasnya Ali Jabir. Ada banyak perbedaan antara saya dengan beliau. Dari segi tubuh, beliau jauh lebih ganteng dari saya. Dari segi penghafalan Quran, beliau sudah hafal Quran ketika berumur 13 tahun. Alaysa kadzalik? Beliau hafiz, sementara saya hapus. Saya tidak akan mungkin jadi dosen bahasa Arab di Madinah, tapi beliau sudah cocok jadi dosen bahasa Indonesia di Pekanbaru. Bahasa Indonesianya luar biasa. Oleh sebab itu, nanti kita sama-sama mendengarkan berbagai macam hikmah, berbagai macam mau'izah dan pengajaran yang akan beliau sampaikan. Mungkin masalah perjuangan itu Ustadz Ali Jabir yang akan membahas secara detail. Saya hanya coba ingin membicarakan masalah kebangkitan. Umat Islam ini bisa bangkit andai kata melakukan dua hal. Kemarin Pak Dandrem mengundang saya ke masjidnya, yang dua hal ini kami coba membicarakan. Yang pertama, umat ini akan maju jika umat Islam betul-betul memahami ajaran agamanya. Yang kedua, umat Islam akan maju andai kata umat ini mengamalkan ajaran agamanya. Ilmu tinggi, amal tidak ada. Kalau istilah orang Arab, al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samal. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon kayu yang tidak berbuah, hampa. Tapi amal tanpa ilmu bahaya, taklid. Hampir semua imam mazhab
mengutuk perbuatan taklid ini. Oleh sebab itu mesti belajar. Dulu kalau saya katakan kita belajar dengan orang yang sudah mati, orang akan mentertawakan. Tapi dengan adanya YouTube sekarang, tiap malam saya masih bisa mendengar pidato Buya Hamka yang sudah meninggal tahun 81. Ustadz Ali Jabir berada di Lombok. Saya hampir tiap malam membuka YouTube tentang ceramah beliau. Sekarang menuntut ilmu sudah sangat mudah. Kalau kita ingin membicarakan tentang pemahaman terhadap ajaran Islam, ada 4 ciri-ciri dari ajaran Islam itu yang hampir tidak dimiliki oleh agama yang lain. Yang pertama, Islam itu bersifat ilahiyah. Yang kedua, Islam itu bersifat insaniyah. Yang ketiga, Islam itu bersifat wasatiyah. Dan yang keempat, Islam itu bersifat waqi'iyah. Yang pertama, kelebihan Islam itu ajarannya bersifat ilahiyah. Ajaran Islam itu adalah wahyu dari Allah. Tidak ada campur tangan manusia dalam ajaran Islam, termasuk Rasulullah. Sebab apa yang disampaikan Rasul pada hakikatnya adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya teringat itu, saya sering mengulang-ulang. Ada seorang dokter bedah saraf kepala di Pakistan. Namanya Profesor Muhammad Fatih. Dia dokter spesialis membedah kepala manusia. Saking hebatnya mengutak-atik kepala manusia, dia diundang menjadi visiting professor di Harvard University, Boston, Amerika Serikat. Oh, dia gembira. Jarang orang Islam bisa jadi dosen di Harvard, itu jarang. Jangankan jadi dosen, jadi mahasiswa di Harvard, mungkin orang Pekanbaru ini tidak ada yang pernah kuliah di Harvard. Ketika diminta dia semangat. Akhirnya dia pergi ke Amerika. Sesampainya di Amerika, di samping menjadi dosen, dia aktif dalam interfaith dialog. Dialog antar keyakinan. Orang Yahudi ngomong kita dengar, orang Nasrani ngomong kita dengar, orang Konghucu ngomong kita dengar, kita ngomong mereka dengar. Mula-mula Profesor Muhammad Fatih itu hanya menjadi pendengar, tapi akhirnya dia diminta menjadi presenter. Dia mulai berbicara tentang Islam. Ajaran Islam itu dikemasnya dengan cara ilmiah sehingga mudah dipahami orang Barat. Katanya mula-mula kalau dia ceramah yang hadir itu paling-paling 50 orang, 100 orang. Tapi akhirnya setiap dia ceramah ada ratusan orang yang hadir. Lucunya yang banyak suka mendengar ceramahnya itu justru mahasiswa-mahasiswa Kristen. Sehingga mahasiswa itu datang ke gereja, ngomong dengan pendetanya, Pak Pendeta, Father, we have a good lecture. His name is Muhammad Fatih. How do you think if we invite him to speak in our church? Pak Pendeta, kami punya dosen bagus itu. Orang Islam. Bagus berbicara tentang Islam. Bagaimana kalau kita undang dia ceramah di gereja kita? Bingung pendetanya itu. Masa orang Islam disuruh ceramah di gereja? Tapi karena didesak akhirnya mau. Kata pendeta itu, I will invite him as soon as possible. Saya akan undang ustadz itu. Profesor Muhammad Fatih diundang. Begitu dapat undangan, Profesor Muhammad Fatih yang bingung. Seumur hidupnya di Pakistan, nengok gereja aja tidak pernah. Sekarang disuruh ceramah dalam gereja, itu kan luar biasa. Tapi dipikirnya,
Kalau tidak saya, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dia datang. Besok mau ceramah, dia berpikir, apa yang mau saya bacakan di gereja? Akhirnya, saya hanya baca Quran dalam gereja. Quran itu dibaca tema per tema. Waktu dia datang, dia terkejut. Ternyata gereja itu besar. Namanya Trinity Church. Bisa menampung 2.500 jemaah. Dia disuruh ngomong. Dia ngomong, ladies and gentlemen, bapak-bapak, ibu-ibu, saya hanya berbicara tentang Islam berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, saya katakan pada Anda, Islam itu agama yang tidak pernah memaksa orang lain masuk Islam. Dibacanya ayat la ikraha fiddin sampai habis. Islam itu agama yang sangat menghormati agama orang lain. Dibacanya qul ya ayyuhal kafirun, ujungnya lakum dinukum waliyadin. Terakhir dia berkata, banyak ayat yang dibacanya, cuman satu ayat yang enggak dibacanya, namanya ayat Cahyadi. Jadi semua ayat dibaca. Terakhir dia ngomong, orang Islam yang baik itu tidak hanya memberi manfaat kepada orang Islam, tapi dia memberi manfaat kepada seluruh penduduk alam semesta. Dibacanya ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa yang terjadi ketika dia membaca ayat Al-Quran? Seluruh orang yang hadir di gereja terdiam. Ketika dia keluar dari gereja, orang berebut menyalami, thanks for your speak, nice information, macam-macam. Ketika dia mau turun, pendeta itu datang, Profesor Muhammad Fatih, what are you talking about? I am talking about the Quran. What is the Quran? Al-Quran is the words of God. Saya ngomong bahasa Inggris ini bukan karena saya tahu bapak-bapak bisa bahasa Inggris, bukan. Tapi agar bapak-bapak dan ibu-ibu tahu kalau saya bisa bahasa Inggris. Jadi Pak Profesor Muhammad Fatih yang Anda baca tadi apa? Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran kalamullah. Kenapa? Saya percaya kalau itu betul-betul kalamullah. Kenapa demikian? Anda lihat 2.500 jemaah saya terpukau ketika Anda membaca Al-Quran. Kalau itu bukan kalamullah, pasti mereka tidak terpukau. Saya sendiri tergugah jiwa saya ketika Anda membacakan Al-Quran. Ini yang kita katakan bahwa Islam itu bersifat ilahiyah. Dia produk Allah Azza wa Jalla. La raiba fi, tidak ada keraguan dalam masalah itu.